Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4 SD. Mari belajar materi tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan di Negeriku. Pembelajaran 2. Ayo siapkan alat tulisnya dan buku. Belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan perbedaan dari teknik montase, kolase, mozaik, dan aplikasi dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru yang diperoleh dari teks bacaan dengan terperinci. 3. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Pembelajaran 2. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Perhatikan gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Gambar 3.9 menunjukkan karya montase. Gambar 3.10 menunjukkan karya kolase. Gambar 3.11 menunjukkan karya mozaik. Gambar 3.12 menunjukkan hasil karya seni aplikasi. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengamati contoh-contoh karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Apa perbedaan karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Coba diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu. Selanjutnya, ceritakan hasil diskusimu kepada Bapak atau Ibu guru dan kelompok lain. Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang, membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Karya kolase dibuat menggunakan panduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Cara membuat montase. 1. Tentukan tema karya. 2. Buatlah rancangan. 3. Carilah gambar-gambar sesuai rancangan. 4. Gunting gambar-gambar tersebut. 5. Rekatkan potongan gambar pada kertas sesuai rancangan. 6. Jika perlu, lengkapi dengan gambar menggunakan pensil, lalu warnailah. Cara membuat karya kolase. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas. 2. Siapkan bahan untuk kolase. 3. Potong-potong bahan kolase. 4. Tempelkan.
Cara membuat karya mozaik. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas. 2. Siapkan bahan untuk kolase. 3. Potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. 4. Tempelkan potongan pada gambar. Cara membuat karya aplikasi. 1. Siapkan bahan untuk aplikasi. 2. Rancang gambar pada selembar kertas. 3. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu. 4. Tempelkan potongan tersebut pada benda yang akan dihias. Ayo membaca. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexei Stehak, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexei Stehak terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, orange, dan coklat, hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Gambar 3.13 Ruang tamu dengan dekorasi seni mozaik. Ayo berdiskusi. Pengetahuan baru, apa yang kamu dapat dari teks percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik? Yaitu, mozaik merupakan seni dekorasi yang dibuat dengan merangkai kepingan bahan berwarna. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan yang dapat digunakan, misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang halus, ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum, ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Ayo mencoba. 1. Siapkan beberapa pulpen atau pensil. Kumpulkan benda itu sebanyak-banyaknya dari temanmu. 2. Setelah terkumpul, rabalah permukaan setiap benda itu. Kemudian, peganglah satu persatu. Peganglah dengan cara yang sama. 3. Bandingkan hubungan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan memegang benda tersebut. 4. Catat hasil kegiatanmu. 5. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut dipegang. 6. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain, dipengaruhi oleh permukaan benda. 7. Contoh gaya gesek misalnya, gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai yang kita langkahi. Ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelompokmu. Selanjutnya, bacakan hasil diskusi kalian di depan Bapak atau Ibu guru dan kelompok lain.
Nomor 1, apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia? Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia antara lain membantu makhluk hidup dan benda-benda bergerak tanpa tergelincir, menghentikan kendaraan yang hendak bergerak, menciptakan panas seperti pada korek api. Mengapa permukaan ban kendaraan dibuat kasar? Ban mobil yang dibuat kasar akan beralur agar ban tidak slip dan tergelincir saat melaju. Selain itu, gaya gesek juga akan membuat mobil dapat berjalan. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Sekian materi dari Ibu Guru. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.